Menurut Pak Zaini dari kacamata pengawasan lah tentunya. Orang ini kan banyak hanya bisa bilang, oh ada money politik, ada money politik. Menurut Bapak, apa sih sebetulnya money politik? Seperti apa misalnya begitu? Ya, ya memang di lapangan sering kita dengar ya. Apakah hanya sekedar, mohon maaf dalam tanda kutip, bulat-bulat kayak ngasih uang misalnya gitu kan. Ini kan contoh ya, contoh. Atau ada bentuk-bentuk lain yang bisa dikategorikan juga ini sebagai money politik gitu. Baik, memang di lapangan sering kita dengar dan itu secara struktur kita selalu menugaskan atau mengingatkan jajaran dan juga menyampaikan ke masyarakat bahwa jika terjadi politik uang, tentu tidak boleh kemudian kita membiarkan melakukan pembiaran. Ya. Apalagi misalnya jelas-jelas peristiwanya di depan mata, kira-kira begitu. Sehingga hal-hal yang seperti itu harus diambil sikap yang tegas dan cepat penanganannya. Kalau dia memang terbukti melakukan politik uang pada saat kampanye atau pada saat pemungutan suara, maka penyelenggara pemilu, pengawas khususnya dengan segala jajaran yang ada di lapangan, maka harus segera melakukan tindakan. Ya. Sebagaimana diatur melalui peraturan soal penanganan pelanggaran. Ya. Kembali ke apatisme pemilih. Menurut Bapak, apa yang membuat pemilih kita ini menjadi apatis? Apakah misalnya salah satu penyebabnya adalah mungkin karena menu yang disajikan, sehingga pemilih berpikir, alah itu saja sih orangnya gitu kan. Nah, atau ada hal-hal lain yang berkaitan dengan ini. Saya kira kalau apatisme ini saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ramdan tadi. Jadi harus ada korelasi antara penyelenggara, antara pemilih dan calon begitu ya. Jadi mohon izin nih, kalau misalkan eh, pemilu ini kan tahapannya panjang, kurang lebih 20 berapa bulan itu ya, 20-an bulan lebih ya. Kalau dia ujuk-ujuk datang di ujung, otomatis masyarakat juga akan berpikir, wah pemilu udah dekat nih gitu kan. Tetapi pasca itu, kemudian masyarakat tidak punya ruang atau tidak mendapatkan tempat untuk menyampaikan aspirasi. Karena pada prinsipnya, pemilu itu kan harus menghasilkan kebijakan yang eh, minimal ada efek balik kepada masyarakat. Tentu kita tidak menginginkan yang macam-macam gitu sebagai masyarakat. Kita pengennya ada kebijakan yang pada hari ini terhadap kebutuhan masyarakat ada yang didapatkan dari hasil pemilu itu. Ada efek dari hasil datang ke TPS pada pilkada maupun pemilihan, kemudian masyarakat ada jaminan sosial, ada kebutuhan yang tercukupi. Kan itu sebenarnya sesederhana itu menurut saya Pak Ketua. Ya. Tapi kalau itu tidak dirasakan oleh masyarakat, ya bisa saja mungkin mereka menjadi apatis, tidak ada perubahan juga selama 5 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian. Saya ingin